Baik, perkenalkan nama saya Kimi Rodingan dengan NIM 210211040070. Jadi saya akan mempresentasikan hasil metode penelitian saya yang berjudul Desain dan Uji Kinerja Mesin Pemarut Sagu. Sagu merupakan tanaman perkebunan yang memiliki keunggulan utama, yaitu produktivitasnya tinggi, dapat hidup pada lahan marginal, dan dapat mengkonversi air tanah. Lebih dari 60% tanaman sagu yang bertumbuh di dunia terdapat di Indonesia, dan lebih dari 95% tanaman tersebut tumbuh di bagian timur, khususnya di Papua dan di Papua Barat. Saat ini, luas tanaman sagu di Pulau Papua sebesar 3.173,322 hektar, namun diperkirakan 6 juta ton pati kering tiap tahun terbuang percuma karena tidak sempat dipanen. Produksi sagu yang rendah ini dapat disebabkan sebagian besar pengelolaan sagu oleh masyarakat dilakukan secara tradisional dan hanya dimanfaatkan sebagai bahan pangan pokok. Penerapan alat dan mesin pengolahan sagu di Pulau Papua masih terbatas pada penggunaan mesin pemarut, terutama di lokasi sagu yang lebih dekat dengan kota. Mesin pemarut dibuat sendiri oleh masyarakat dengan mata parut paku yang dipasang pada kayu menggunakan tenaga penggerak motor mesin 5,5 HP. Sebenarnya terdapat beberapa mesin bantuan dari pemerintah, tetapi mesin tersebut tidak digunakan lagi oleh masyarakat, terbengkalai dan hanya menjadi besi tua. Berdasarkan pengamatan, salah satu mesin diantaranya didesain seperti mesin pencacah sampah dengan mata parut seperti pisau, sedangkan mesin yang lain didesain dengan mata parut rantai. Menurut masyarakat, mesin-mesin ini tidak ergonomis dan rendemen pati yang dihasilkan rendah. Berdasarkan pengujian, mesin pemarut sagu dengan mata parut tipe jarum menghasilkan rendemen tinggi sebesar 24,3%. Mata parut tipe gergaji baja menghasilkan rendemen sebesar 21,79%. Mata parut tipe parut Kanshau yang telah diparut chainsaw yang umum digunakan oleh pengelola sagu menghasilkan rendemen sebesar 19,31%. Petani sagu di Papua lebih menyukai mesin pemarut sagu dengan mata parut berbentuk paku dengan beberapa alasan, yaitu waktu pemarutan lebih cepat, proses pembuatan silinder parut lebih mudah, dan rendemen pati yang dihasilkan lebih dengan menambahkan hopper dan penutup silinder parut. Mesin pemarut tersebut memiliki kapasitas efektif pemarut 418 kg per jam, rendemen pati 38,09%, dan kadar pati yang terikut ke ampas 4%. Identifikasi masalah. Masalah yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan studi literatur terhadap mesin pemarut sagu. Kapasitas rendah, mesin dengan mata parut paku lebih disukai masyarakat dibandingkan dengan mata parut jarum. Analisis desain. Mesin pemarut sagu meliputi kriteria rancangan fungsional, dan rancangan struktural dari tiap komponen pembentuk mesin. Kriteria perancangan. Kriteria perancangan dari mesin pemarut sagu sesuai dengan permintaan dari pengguna di antaranya. 1. Menggunakan mata parut tipe paku namun terbuat dari bahan stainless steel. Yang kedua, seluruh konstruksi seperti hopper, rangkas, dan silinder parut terbuat dari bahan stainless steel. Yang ketiga, bagian pemasukan hopper dan rangka memiliki tinggi sesuai dengan
antropometri rata-rata orang Papua. Keempat, menggunakan tenaga penggerak motor bensin. Dan yang kelima, hopper didesain menggunakan engsel untuk mempermudah proses pembersihan silinder parut. Rancangan fungsional. Yang pertama, hopper-hopper berfungsi sebagai tempat memasukkan bongkahan batang sagu dan penutup silinder parut. Yang kedua, sagu hasil parutan akan ditampung oleh unloading dan diteruskan ke dalam tempat penampung hasil parutan. Yang ketiga, sagu hasil parutan akan ditampung oleh unloading dan diteruskan ke dalam tempat penampung hasil parutan. Yang keempat, tenaga penggerak. Tenaga penggerak yang digunakan adalah motor bensin 5,5 HP yang berfungsi untuk memberikan gerak silinder parut melalui sistem transmisi belt dan puli. Yang kelima, sistem transmisi sistem. Sistem transmisi mesin pemarut sagu terdiri dari beberapa komponen, di antaranya poros, puli, sabuk, bantalan, bearing. Yang keenam, rangka mesin. Rangka mesin berfungsi sebagai dudukan dari silinder pemarut, motor penggerak, dan komponen pendukung lainnya. Rancangan struktural. Rancangan struktural mesin pencacah dan komponen pembentuknya. Yang pertama, hopper. Dalam kurung bagian pemasukan. Hopper terbuat dari plat stainless steel 2 mm dengan ukuran 54 x 43 x 20 cm. Pada sisi sebelah kiri merupakan bagian pemasukan bongkahan batang sagu dan terdapat engsel pada sisi sebelah kanan sehingga hopper dapat diangkat namun masih menempel pada rangka untuk memudahkan proses pembersihan. Yang kedua, unloading. Dalam kurung bagian pengeluaran hasil. Terbuat dari plat stainless steel yang didesain mengikuti lebar hopper dalam kurung 43 cm dan berdasarkan angle of repose dari parutan sagu yaitu pada kemiringan 45 derajat. Yang ketiga, silinder pemarut silinder. Silinder parut merupakan komponen utama mesin pemarut sagu. Silinder parut dan mata parut dibuat dari bahan stainless steel. Pembuat mata parut menggunakan stainless steel akan berimplikasi pada teknik manufaktur dengan menggunakan las argon dan memerlukan ketelitian tinggi. Hal ini karena mata parut yang berukuran 3 mm dan panjang 1,5 cm harus dipasangkan pada silinder parut satu persatu menggunakan las argon. Silinder parut dan mata parut memiliki diameter 20 cm dan panjang 40 cm. Pada bagian tengah silinder parut terdapat poros dengan diameter 30 mm yang dipasangkan pada bearing. Dan bearing dipasangkan pada rangka mesin. Pada salah satu sisi poros silinder parut dipasangkan puli yang terhubung dengan motor penggerak melalui belt. Pemasangan silinder parut pada rangka dan puli. Pada parut dipasang pada silinder parut dengan posisi tegak lurus serat. Susunan mata parut tidak berpengaruh pada kualitas hasil parutan dan rendemen pati dengan mata parut tegak lurus serat lebih tinggi dibandingkan dengan searah serat. Jarak mata parut akan mempengaruhi kapasitas dan rendemen pati yang dihasilkan. Pada jarak mata parut 10 mm memiliki kapasitas pemarutan lebih besar jika dibandingkan dengan jarak mata parut 6 mm. Pada penelitian ini, jarak mata parut dalam satu baris yaitu 10 mm dengan susunan mata parut.
Sistem transmisi. Motor penggerak akan menggerakkan puli 1 yang terhubung langsung pada poros motor penggerak dan belt yang tersambung pada puli 2 yang terhubung langsung pada poros silinder parut. Perbandingan puli 1 dan puli 2 adalah 1:2. Puli yang terhubung pada poros motor penggerak memiliki diameter 7,2 cm dan puli yang terhubung pada poros silinder parut memiliki diameter 15 cm. Kedua puli ini dihubungkan menggunakan belt B65. Silinder parut akan berputar berlawanan jarum jam. Rangka mesin. Rangka mesin dibuat menggunakan hollow stainless steel 40 x 40 x 1,2 mm. Rangka mesin didesain menyesuaikan dengan dimensi silinder parut dan dimensi hopper. Bagian pemasukan dan pengeluaran rangka mesin sebagai tempat dudukan poros silinder dan sejajar dengan bagian pemasukan bongkahan empulur sagu. Tinggi rangka mesin mengacu pada data antropometri pria Papua. Data yang digunakan adalah tinggi siku. Rata-rata tinggi siku Papua adalah 103,36 cm, sehingga tinggi rangka maksimum 103,36 cm. Hal ini bertujuan pada proses pemarut tinggi lengan tangan pada posisi lurus sejajar dengan bagian pemasukan sehingga mengurangi kelelahan. Termasuk pada metodologi penelitian. Seperti yang terlihat pada gambar, metode penelitian ini menggunakan metode pengujian. Beberapa langkah yang akan dilakukan sewaktu pengujian kinerja mesin seperti pada gambar. Hasil penelitian. Kapasitas efektif. Kapasitas efektif menunjukkan kemampuan mesin dalam melakukan proses pengolahan produk per satuan waktu. Kapasitas efektif mesin pemarut sagu dihitung berdasarkan berat empulur hasil parutan per satuan waktu. Data pengujian dapat dilihat pada tabel seperti yang terlihat di tabel berikut. Kehilangan hasil parutan. Kehilangan hasil parutan adalah banyaknya massa empulur sagu yang hilang sewaktu pemarutan. Kehilangan parutan dapat diperoleh dari selisih antara berat awal empulur dan akhir hasil parutan. Kehilangan hasil parutan dapat dilihat pada tabel 4. Rata-rata kehilangan hasil parutan dari 10 kali ulangan pada putaran silinder parut 1400 rpm yaitu sebesar 6,71%. Hal ini disebabkan oleh sebagian empulur hasil masih tertinggal dan menempel pada bagian komponen mesin seperti penutup silinder parut dan pendorong empulur, dan sebagian bahan lagi terdapat dan batang sagu yang tidak terparut. Kesimpulan, kehilangan hasil parutan adalah banyaknya massa empulur sagu yang hilang sewaktu pemarutan. Kehilangan hasil parutan dapat diperoleh selisih antara berat awal empulur dan akhir hasil parutan. Kehilangan hasil parutan dapat dilihat pada tabel 4. Rata-rata kehilangan hasil parutan dari 10 kali ulangan pada putaran silinder parut 1400 rpm yaitu sebesar 6,71%. Hal ini disebabkan oleh sebagian empulur hasil masih tertinggal dan menempel pada bagian komponen mesin seperti penutup silinder parut dan pendorong empulur, dan sebagian bahan lagi terdapat dan batang sagu yang tidak terparut. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih.